membaca dari pasal 8 dan pasal 9. Setelah Samuel tua, ayat 1 berkata, setelah Samuel tua, diangkatnya anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Satu kondisi yang menyebabkan bangsa Israel berkata kepada Samuel, kami, ayat 6, berikan kepada kami seorang raja untuk memerintah kami. Ada keinginan orang-orang Israel seperti bangsa-bangsa lain. Kami punya raja, kami bisa pegang raja itu, bisa lihat, bisa bercakap-cakap. Kami minta seorang raja. Satu permintaan yang menyakitkan Allah. Karena selama ini bangsa Israel memang tidak mempunyai raja. Mereka hanya mempunyai seorang imam atau nabi, seperti pasal 7 adalah Nabi Samuel. Dan memang mereka tidak mempunyai raja, karena Tuhan itu adalah raja bagi mereka. Diberi kesempatan untuk orang-orang Israel mempunyai Allah yang adalah raja dan memimpin dan memberkati. Tetapi ketika mereka berniat untuk mencari seorang raja seperti yang dimiliki bangsa-bangsa lain, Allah tidak menolak. Silakan. Kalau memang itu yang menjadi kemauanmu, silakan. Maka ayat 11, ingat, ada hak raja. Ini yang menjadi hak raja. Anakmu laki-laki akan diambil dan dijadikan budak pada kereta dan kudanya. Mereka akan berlari di depan kereta. Ia menjadi mereka kepala pasukan 1000, kepala pasukan 50. Mereka akan membacak ladangnya, mengerjakan ladangnya, penuaian, senjata. Anak-anakmu perempuan akan diambil jadi juru rempah, juru masak, juru makanan. Ladangmu, kebun anggur, bukit zaitun akan diambil yang paling baik dan yang akan diberikan kepada pegawai-pegawainya. Kandungmu, hasil kebun anggur diambil 1/10 dan akan diberikan kepada pegawai-pegawai istana, kepada pegawai-pegawai yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledaimu akan diambil daripadamu, dan dari kambing domba akan diambil 1/10. Kamu sendiri akan menjadi budak. Pada waktu itu kamu akan berteriak kepada rajamu yang kamu pilih, tapi Tuhan tidak akan menjawab engkau. Itu hak raja. Itu hak seorang raja. Itu hak daripada seorang pemerintah. Dan kamu akan menjadi budaknya. Tapi apa kata orang Israel? Ayat yang ke-19, tidak harus ada raja atas kami. Dan Allah tidak melawan, tidak memberontak, tidak marah. Silakan kalau itu kemauanmu. Dan Allah berkata kepada Samuel, bukan kamu yang ditolaknya, tetapi akulah yang ditolaknya. Betapa sering kita meniadakan Allah sebab kita anggap ada manusia lain yang sanggup menolong aku. Ada manusia lain yang bisa menolong keluargaku, pekerjaanku. Seringkali kita menyampingkan Allah dengan apapun alasannya. Dan kita perhatikan
bagaimana manusia lebih condong kepada pertolongan manusia daripada pertolongan Allah. Yang sering terjadi, yang sering membuat duka cita Allah karena menolak didikan, ajaran, pimpinan Allah daripada tunduk kepada pimpinannya. Orang Israel diberitahu, kalau kamu minta raja, nanti kamu akan tahu haknya raja. Ini semua, ini hak raja. Pokoknya kami minta raja. Kamu nanti akan jadi budak, anak-anakmu, keluargamu. Kami minta raja. Itu adalah kehendak manusia yang telah dikuasai oleh dagingnya, ingin untuk menjadi bangsa yang punya raja. Allah luluskan permintaannya. Diberikan seorang Saul, anak Kisi bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Aviat, seorang suku Benyamin, seorang yang masih muda. Dipilih oleh Allah di antara begitu banyak orang Israel, maka dipilih seorang yang cocok dengan hati Allah. Namanya adalah Saul. Karakternya, sikap hidupnya, keberadaannya. Pada waktu itu, ketika Saul ditemukan oleh Allah, seorang pemuda yang bertanggung jawab, Allah tetap tidak membiarkan orang Israel memilih sendiri siapa raja kami. Tapi satu kata yang harus saudara perhatikan dalam Roma pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, bahwa pemerintahan itu dipilih oleh Allah. Siapapun dia. Roma 13 berkata, seluruh pemerintahan di muka bumi ini dipilih oleh Allah. Walaupun secara manusia begitu banyak kekurangan-kekurangan, dari yang satu kata yang lain, begini kata yang lain, dan sebagainya, tetapi setiap pemerintahan itu ditetapkan oleh Allah. Walaupun penuh dengan kekurangan, walaupun penuh dengan keadaan-keadaan yang sangat menyakitkan, tetapi kita perhatikan bahwa mereka, pemerintahan di atas bumi ini, ditetapkan oleh Allah untuk menjadi saluran kerja Allah. Boleh kita baca di dalam Roma 13. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintahan yang ada di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jangan karena apa yang kita baca lalu kita menganggap kalau begitu tidak penting yang lain, karena pemerintahan kita itu ditetapkan oleh Allah. Allah sendiri yang akan memberikan satu amanah, kata mereka, satu pesan, satu kalimat tegas kepada pemerintahan bangsa Indonesia. Kira-kira dipilih oleh Allah enggak? Dipilih Allah? Ya. Seluruh pemerintah yang ada di atas muka bumi itu ditetapkan oleh Allah, supaya kita belajar tunduk, supaya kita belajar menghormati, supaya kita belajar tahu bahwa tiap pemerintahan yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Sekalipun kekurangannya banyak, sekalipun tidak sehebat yang kita harapkan, sekalipun tidak semegah
orang-orang terdahulu yang begitu gagah perkasa, tetapi si kecil Jokowi pun itu juga dipilih oleh Allah. Tetapi siapapun orangnya harus menjadi pemerintahan yang mengemban tugas yang ditetapkan Allah. Tidak peduli siapapun dia. Tapi ketika Allah pilih seseorang, Allah taruh di hatinya pesan sesuai dengan perintah Allah. Ketika hati seorang mau menerima firman Allah dan tunduk kepada setiap kata firman Allah, kita harus mendukungnya. Sebab pemerintahan itu ditetapkan Allah. Ada banyak pesan yang dititipkan untuk seorang presiden. Bahkan dengan jelas hari ini Gubernur DKI Jakarta adalah seorang anak Allah. Tidak peduli etnis yang berbeda, tidak peduli sikap yang berbeda, tidak peduli cara yang berbeda, tetapi pemerintah yang ada tetap dipilih oleh Allah. Karena padanya diberikan beban, tugas, tanggung jawab untuk bisa memerintah bangsa Israel hingga mereka dibawa masuk ke dalam kota Kanaan. Ditetapkan oleh Allah. Itu sebabnya saudara, mengapa firman Allah memerintahkan kita untuk tunduk kepadanya. Tunduk kepada firman Allah, tunduk kepada pekerjaan roh Allah, tunduk kepada pimpinan Allah. Sebab jujur kita berkata, kita gak tahu hari depan kita. Secanggih apapun, sehebat apapun, tetapi tidak seorang pun dapat melebihi kehendak Allah. Telah ditetapkan oleh Allah, dan kita ikut di belakangnya, benar atau tidak, yang kita pilih atau bukan kita pilih, tetapi setiap pemerintah ditetapkan oleh Allah. Dan wajib untuk kita belajar tunduk kepada pemerintah yang ada. Sudah mulai ada demo kemarin, dan akan semakin banyak demo yang akan datang. Tetapi sekali lagi, seluruh pemerintahan belajar tunduk. Sebab kita menjadi orang yang baca Alkitab untuk tahu kata ayat, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Samuel hampir mati, anak-anaknya dilantik, tapi Tuhan bilang bukan mereka. Karena anak-anak Samuel adalah anak-anak yang dicatat oleh Alkitab tadi, hamba uang, memutarbalikkan kebenaran dan hidup dengan kesombongan. Allah tidak pernah pilih anak-anak Samuel menjadi pengganti bapaknya. Ibu Erna bisa baca itu dalam Samuel pasal 9, 1 Samuel. Pasal 8 ayat yang ke-10. Dari ayat yang ketiga lebih dulu. 1 Samuel 8 ayat 3. Itulah sifat karakter anak-anak Samuel. Apakah mereka tidak mendengar firman? Tidak mungkin. Tapi memang anak-anak Samuel bukan menjadi teladan dan tidak
tidak dipilih oleh Allah untuk menjadi penerus pewaris tahta. Kalau bapaknya seorang nabi yang baik, belum tentu anaknya seorang yang baik. Karena setiap anak, setiap manusia punya hak memilih. Dan anak-anak Samuel bukan anak-anak yang memilih perkara-perkara rohani. Sebaliknya di pasal yang ke-8, kita melihat bagaimana mereka terhadap anak-anak Samuel, ayat yang ke-8. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku hari ini. Aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikian yang dilakukan mereka kepadaku. Oleh sebab itu dengan permintaan mereka, peringatkan mereka dengan sungguh, beritahukan kepada mereka apa menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Sudah diperingatkan, masih tetap silakan. Itu sikap Allah, tidak mau memaksakan kehendaknya. Sudah diberitahukan, sudah diperingatkan, dan biarkan sesuai dengan apa kemauanmu, silakan. Mau raja? Oke, kau tanggung risikonya. Lalu mulailah hidup di bawah pemerintahan raja-raja. Dalam keberatannya, dalam keadaannya, sukarnya, dalam tunduknya kepada pemerintahan raja yang dipilih, mereka harus terima. Dan sampai hari ini mereka berada di bawah pimpinan seorang pemerintahan. Tidak lagi Allah yang jadi Allahnya. Menolak Yesus, menolak Mesias, tidak percaya kepada Yesus yang adalah Mesias, dan mereka hidup menurut kehendak mereka. Di mana Allah tidak penting lagi bagi mereka. Saudara, belajar tunduk pada pemerintahan Allah. Perjalanan hidup kita berada di dalam satu perjalanan yang bukan di bawah pimpinan manusia, tetapi belajar tunduk dalam pimpinan Allah setiap hari. Tidak berkata seperti orang-orang Israel, kami mau raja, kami minta raja, kami mau seperti bangsa lain. Itu orang Israel. Tetapi belajar seperti pujian tadi, Engkau Rajaku. Kitab Wahyu pasal 4. Kitab Wahyu pasal 4. Pada ayat yang ke-10. Kitab Wahyu 4 dari pasal 4. Dari ayat 9 saya bacakan, kita bergantian. Setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta dan yang hidup sampai selama-lamanya. 10. Maka tersuruhlah kerbau empat tua-tua di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata bersama, Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh menciptakan kehendak-Mu bagaimana ini diciptakan. Semua yang ada adalah apa yang diciptakannya. Raja di atas segala raja, yang duduk di atas tahta. Ketika kita tunduk kepada pemerintahan Allah sekarang, latihan bagi kita untuk dapat tunduk di hadapan pemerintahan raja di atas segala raja. Tidak diperkenankan ikut demo, tidak diperkenankan ikut-ikutan membuat satu pemberontakan apapun alasannya.
adalah pembelajaran untuk kita belajar sampai nanti kita ketemu pasal 4 ayat 9, 10, 11. Tunduk kepada pemerintah raja di atas segala raja. Dan Allah memberkati kita. Orang yang tunduk kepada pemerintahan yang ditetapkan oleh Allah, maka kita akan diberkati oleh Allah. Banyak kali kita gak suka, banyak kali gak mau diperintah. Siapapun di atas kita, maunya kita dongkel, maunya kita mulai berontak, maunya kita tumbangkan. Siapapun itu, roh adalah roh pemberontak, dan itu bukan roh Allah. Roh Allah adalah roh yang tunduk kepada pemerintahan Allah. Dan kita belajar. Di rumah ada pemerintahan. Siapa dia? Kepala keluarga. Sekalipun kepala keluarganya jelek, sekalipun kepala keluarganya gendut, tua, tidak bisa berbuat apa-apa, tapi dia tetap pemerintahan tertinggi. Di kampung ada pemerintahan, namanya RT, RW, lurah, camat. Di pemerintahan tinggi masih ada wali kota, gubernur, di atasnya masih ada presiden. Dan kita tunduk kepada manusia, bukan kepada dia, tapi kepada orang, kepada pemerintah yang memilih dia. Dan kita tunduk kepada Allah. Ada roh tunduk, ada roh taat. Itu harus ada di setiap kita. Ketika kita beribadah, kita tetap menjadi orang yang tunduk kepada pemerintahan Allah. Di tengah ibadah ada Allah. Maka ibadah kita menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Jangan ikut kelompok-kelompok pemberontak. Di semua tempat tetap ada pemberontak. Di rumah juga ada pemberontak. Tapi kita belajar, Tuhan, jadikan aku orang yang tunduk kepada pemerintahan yang ditetapkan oleh Allah. Sebab siapapun dia, tetap Allah yang tetapkan bagi saya. Itu roh yang taat, diperintah oleh roh Allah. Dan orang yang tunduk adalah orang yang diberkati oleh Allah. Belajar, saudara. Saya belum pernah dikecewakan ketika saya belajar kata firman Allah. Saya gak pernah dikecewakan. Apapun dan siapapun, seperti apapun dia, tapi saya belajar tunduk kepada setiap orang yang di atas saya. Saya belajar tunduk karena saya mau belajar apa kata firman Allah. Saatnya tiba, kita lemparkan mahkota di atas kepala kita dan kita taruh di bawah kaki dia yang duduk di atas tahta, dan dialah Yesus. Ketika kita belajar tunduk hari ini, kita akan tunduk pada waktu kedatangannya kedua kali, dan kita akan disambut oleh dia. Mari kita berdoa.